Memalukan, benar-benar mempermalukan keluarga Su, Kak. Enak ya tidur dengan pengemis? Ayah kecelakaan. Kamu diusir dari keluarga Su. Keluarga Su sekarang milikku dan ibuku. Selamatkan anakku. Maria? Bagus, gak perlu aku yang urus. Cewek kecil ini masih punya barang bagus. Dia dulunya berjasa padamu. Kamu reinkarnasi ke sana. Balas jasanya. Tapi jangan sampai ketahuan identitas aslimu. Halo Om Tante, percaya sains, jangan percaya tahayul. Seperti biasa, satu ramalan, satu karnaval. 666, taruhan, live 3 menit langsung ditutup. Jangan follow aku ya, semuanya follow saya ya. Kakak kecil itu ramalannya akurat banget. Yang atas jelas buzzer. Nunggu muka lu ditampar. Xiao Bao. Selamat pagi, Mama. Xiao Bao, Mama sebentar lagi ke kantor daftar. Pulangnya cepet kok. Xiao Bao di rumah harus manis, jangan nakal ya. Ada apa-apa, telepon Mama. Tunggu Mama pulang. Mama pasti kerja keras cari uang. Hidup lebih enak. Mama pergi dulu, bye. Kapan Mama baru sadar? Tabungannya udah 9 digit. Gak perlu kerja lagi. Kakak kecil. 3 karnaval. Bantu cari cewek itu 5 tahun lalu untuk bos kita. 5 tahun lalu. Itu Papa. Iya, hari ini Papa pulang. Aku mau cari dia. Cewek 5 tahun lalu ketemu belum? Bos Xiao, cewek 5 tahun lalu itu. Kumatahi lalat merah sama Sinsen. Lainnya gak tahu. Gampang mana? Tapi aku nemu anak kecil baru-baru ini. Ramalannya jitu banget. Hari ini aku bayar antrian buat dia. Coba kamu minta ramal, siapa tahu dia bisa kasih tahu. Siapa cewek itu ya? Anak kecil. Tunggu bentar ya. Bos Xiao, ini dia. Hammond. Orang yang kalian cari adalah ibuku. Xiao Bao akan segera menemui kalian sekarang. Bos Xiao. Dia bilang wanita yang kamu cari itu adalah ibunya. Beritahu Departemen Keuangan untuk menaikkan gajimu. Benarkah? Habiskan lebih banyak uang untuk membeli suplemen kesehatan agar badan lebih kuat. Kenapa masih tidak percaya? Mungkin itu benar adanya. Anak yang lahir darinya 5 tahun lalu untukmu. Kenapa rasanya sangat akrab? Nyonya, Anda berencana menggunakan cara seperti ini untuk menyewa pacar buat tuan muda? Kalau tidak, bagaimana lagi? Lihatlah saudara-saudaraku di sekitarku. Mereka semua sudah dapat cucu, cuma aku. Bahkan tidak punya menantu pun. Ini sudah hampir. Tidak membawa menantu pulang, di mana muka aku harus taruh? Namun, hari ini sudah hari kedua dari semua pelamar yang datang. Anda benar-benar tidak ada satupun yang Anda sukai. Apa-apaan ini? Ada apa ini? Ayo pergi, pergi. Nenek baik-baik saja kan? Apakah perlu saya antar ke rumah sakit? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mereka tidak berani menolong saya. Hanya gadis ini yang baik hati. Terima kasih. Seharusnya begitu. Terima kasih. Siapa bilang saya tidak ada satupun yang saya sukai? Saya pilih dia yang itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Nona kecil jangan takut. Minggir. Nona Castle. Dilihat dari dekat semakin cantik. Jika bisa disewa dan akhirnya menjadi menantuku, bukannya dapat 2 manfaat sekaligus. Ternyata dia juga karyawan keluarga Xiao.
Benar-benar takdir yang mempertemukan kita. Nona kecil, begini nih, selama liburan tahun baru ini, apakah kamu mau menjadi menantuku selama setengah bulan? Aku akan memberimu 500.000 yuan. Dengan 500.000 yuan ini, aku dan Xiao Bao bisa hidup lebih baik. Nona, bagaimana sudah kamu pikirkan? Jangan-jangan kamu sudah menikah ya? Bukan, aku belum menikah, dan aku juga tidak punya pacar. Itu sangat bagus. Tapi, aku punya seorang putra yang berusia 5 tahun. Saya harus bawanya saat tahun nanti. Oh? Itu malah lebih bagus. Pas tahun baru, bawa cucu saya. Bukan, maksudnya bawa anakmu juga. Ini namanya, sewa satu gratis satu. Bukannya saya juga untung. Tahun baru ini, saya bikin kumat apartemen yang cantik. Tapi juga cucu yang lucu. Pasti bisa. Buat para ibu-ibu itu iri mati. TAPI. Soal ini, Saya tetap harus minta pendapat anak saya. Dia pulang hari ini. Bagaimana kalau saya atur kalian ketemu besok? Anak itu memang temperamennya jelek, tapi wajahnya oke. Pasti bisa bikin menantu saya terpikat. Gimana? Oke? Oke. Kenapa dia udah off live? Bos sial, truk itu kenapa? Kok ada di belakang? turun lihat. Ayah, Xiao Bao akhirnya ketemu ayah. Bos sial, apa-apaan ini? Kenapa hari ini 1-2 orang bilang anakmu? Panen raya ya. Ayah cuma punya satu anak, yaitu Xiao Bao. Bos sial, jujur aja. Mukanya mirip banget sama kamu. Kamu umur berapa? Xiao Bao umur 5 tahun. 5 tahun? Waktunya pas banget. Gimana kamu bisa nemuin aku? Xiao Bao Nemuan Luit Ramalan. Ramalan? Ayah, Xiao Bao bukan cuma bisa ramal ini, tapi juga bisa ramal ayah lahir. Tanggal 7 Februari 1998, jam Z. Sama jam 11, saham perusahaan ayah akan naik 1,3%. Hebat, Bos Xiao. Bener naik 1,3%. Semuanya benar ditebaknya. Jangan-jangan. Ayah, Xiao Bao beneran anak ayah? Kamu percaya Xiao Bao? Terus mamamu siapa? Mamaku? Aduh, siang nanti mama pulang. Kalau dia tahu aku nggak di rumah, pasti khawatir. Ayah, Xiao Bao ada urusan hari ini. Nanti main lagi sama ayah ya. Anak ini kayak Bolt ya. Lari cepet banget. Hello, NAK. Dengarkan, ibu hari ini menyewa pacar yang sangat istimewa untukmu. Kamu harus menemui dia. Apa? Mau sendiri lagi saat tahun baru? Bikin malu ibu di mana-mana. Itu gadis yang sangat baik, NAK. Kamu harus ketemu. Kalau tidak, jangan panggil ibu lagi. Bu. Sudah ibu atur, besok jam 10 pagi. Nanti ibu kirim alamatnya. Kamu harus datang. Pokoknya harus. Kalau tidak, kamu tunggu saja. Oh iya, gadis itu karyawan di perusahaanmu. Cantik sekali. Karyawan kita? Sudah, ibu tidak ganggu kamu lagi. Dia? Halo, Bos Xiao. Kenapa tiba-tiba ingat malam itu? Bos Xiao. Dengar tidak, nak? Iya, Bu. Suara Bos Xiao terdengar familiar. Xiao Bao, nanti jangan sembarangan bicara, ya. Iya, Bu. Xiao Bao akan nurut. Pintar, Xiao Bao. Bu mau ketemu pria lain?
akan kulihat siapa dia. Orang yang mau Bu temui, ternyata ayah? Ini takdir, tak bisa dihindari. Xiao Bao, kamu ngomong apa sih? Gak apa-apa, Bu. Ayo cepat pergi. Jangan buat Om itu nunggu lama. Ini mungkin tempat yang dimaksud Tante Xiao. Ayah, ini ibuku. Bu, Ayah. Bos Xiao, mungkinkah dia wanita itu 5 tahun lalu? Yanyan, sudah ketemu orangnya belum? anaknya Tante Xiao. Ternyata CEO perusahaan, Bos Xiao. Kamu wanita yang ibu sebut? Ayah, Xiao Bao, jangan sembarangan panggil. Ah, kirim anak mendekatiku, kamu sendiri mendekati ibuku. Apapun caramu bikin ibu suka. Aku tak butuh pacar. Cari cari kerjaan lain aja. nggak bisa. Nggak boleh biarin papa pergi gitu aja. Bos Xiao. Ternyata di saat genting, tetap harus Xiao Bao yang turun tangan. Bos Xiao, kamu. Tadi kenapa? Kok rasanya tubuh gak bisa dikendaliin? Bos Xiao, ada kabar tentang wanita 5 tahun lalu itu. Oke, aku segera ke sana. Jangan-jangan tadi aku salah lihat? Mama, kenapa? Mama nggak apa-apa. Mama, apa kamu nggak suka sama papa? Xiao Bao. Bos Xiao itu bukan papamu. Jangan asal manggil lagi. Nggak, dia itu papaku. Xiao Bao, mama yang salah. Semua karena aku. Xiao Bao jadi kurang kasih sayang ayah. Kamu bilang ada kabar wanita 5 tahun lalu itu? Ayah, Bos Xiao. 2 hari lalu. Maaf, Bos Xiao, aku langsung bersin. Gak apa-apa, hati-hati. Lain kali perhatikan. Bos Xiao, cincinmu ini. Kok sama persis kayak yang hilang punyaku? Kamu bilang. Kamu punya yang sama persis? Iya, Ini cincin pusaka keluarga Xiao. Masa kamu bisa punya? cincin pusaka. Sekarang udah 5 tahun berlalu. Mungkin aku salah ingat. Maaf ya, Bos Xiao. Mungkin aku salah lihat. Maaf. Lanjut. 2 hari lalu, saat inspeksi Hotel HWW, nemu buku daftar tamu. Kamar yang kamu masuki 5 tahun lalu. Yang daftar adalah Su-11. Oh iya. Meski rekaman CCTV waktu itu hilang, tapi mereka ambil rekaman sebelumnya. Susi, memang pernah masuk ke kamar itu. Di sini tertulis, keluarga Su punya 2 anak perempuan. Tapi kenapa nggak ada data yang satunya? Keluarga Su sebelumnya punya anak perempuan sulung. Namanya Su Emyuyan. Su Emyuyan adalah dia. Tapi tidak ada data, hanya foto di bawah ini. Bos Xiao, cincin ini milikmu. Kok sama persis dengan cincinku yang hilang? Jangan-jangan Su Emyuyan adalah wanita itu 5 tahun lalu. Oh iya, putri sulung keluarga Su. Sepertinya sudah meninggal beberapa tahun lalu. Meninggal? Mungkin cuma kebetulan nama sama.
Bos Xiao. Apa yang Anda bicarakan? Tidak apa-apa. Siapkan mobil, ke rumah keluarga Su. Ya ampun. Katanya, aku dan Sue Mian. Wajahnya mirip banget, tahi lalatnya juga sama. Kenapa? Wanita Sue Mian itu selalu lebih hebat dariku. Bahkan ayah lebih suka dia. Tenang saja 11-11, sudah 5 tahun. Si tua itu belum juga bangun. Sue Mian si cewek itu juga sudah mati. Sekarang keluarga Su, milik kita berdua. Apa yang kamu mau, pasti bisa didapat. Sejak Sue Mian si cewek itu mati, aku mimpiin dia tiap malam, benar-benar menghantui. Nyonya, Nona, Xiao. Xiao apa Xiao? Cepetan bilang. Bos Xiao bawa orang ke rumah keluarga Su. APA? Bos Xiao bawa orang ke sini? Bos Xiao, tidak tahu Anda datang hari ini. Ada keperluan apa? 5 tahun lalu aku diracuni, kamu yang selamatkan aku. Aku janji akan balas budi. Katakan, mau apa? 5 tahun lalu? Jangan-jangan Sue Mian? Wanita ini memang beruntung. Bos Xiao, apapun yang aku minta, pasti Anda penuhi, kan? Selama dalam batas kemampuanku, aku setuju. Kalau begitu, aku ingin jadi istrimu, boleh? Baik, aku setuju. Tapi yang lain, jangan harap. Oh iya. Dengar-dengar keluarga Su punya putri sulung. Namanya Su Yuyan. Benar kan? Iya, tapi kakak sudah lama meninggal. Sepertinya, aku terlalu banyak pikiran. Sebelas, kamu benar-benar dengan Bos Xiao. Ibyo, bukan aku, tapi Sue Mian. Bos Xiao salah orang. APA? TAPI. Sue Mian sudah mati. Tak ada yang akan tahu kebenarannya. Beberapa hari lagi, ada pesta ulang tahun Nyonya Xiao. Kamu hanya perlu membuat Bos Xiao mencium aroma parfum ini. Dijamin dia akan linglung dan terpikat. Nanti, kalau sudah jadi kenyataan, tak perlu takut dia tak mengakui. Bos Xiao, apapun yang kuinginkan, bisa kau penuhi, kan? Kalau begitu, aku ingin jadi istrimu, boleh? Cincinmu ini, kok sama persis? Dengan yang kuhilang dulu? Aneh. Kenapa tiba-tiba ingat wanita itu? Heran? Tolong selidiki keluarga Su. Ah. Bos Xiao, jangan-jangan kau curiga. Nona Su bukan wanita 5 tahun lalu itu? Oh iya? Pindahkan Su Yuyan ke sisiku. Su Mian? Bos Xiao. Kau jengkel-jengkel. Diam. Bos Xiao, satu kalimat terakhir nih. Su Yuyan pagi ini izin tidak masuk. Shifu, kenapa ayah tidak percaya aku anaknya? Xiao Bao sudah hitung kok. Ramalan Xiao Bao tak pernah salah. Hahaha, dasar bocah, otakmu kebanyakan meditasi. Di dunia ini, untuk buktikan hubungan darah, butuhnya bukan ramalan, tapi APA? tes DNA. Iya ya, Xiao Bao kok bisa lupa ini? Harus cari cara cepat dapat rambut ayah. Untuk tes DNA. Harus cari cara buat tes DNA. Bos Xiao, baru saja kusuruh orang selidiki. Malam itu 5 tahun lalu, bukan cuma Nona Su 11 yang pergi. Yang ikut pergi. Ada kakak perempuan keluarga Su Yuyan. Dan dia juga meninggal 5 tahun lalu. 5 tahun lalu?
Apa? Siapkan mobil ke rumah sakit. Sayap. Ibu. Yen yen jagain ibu semalaman, baru tidur. Ibu sakit? Kenapa tidak bilang dari dulu? Cuma sakit ringan. Kamu sibuk, mana berani ganggu. Kalau ibu panggil, mana bisa ketemu kebetulan gini. Selimuti Yan, jangan sampai dia masuk angin. Xiao? Bos Xiao? Sue Yuan, bukannya kamu izin cuti karena sakit? Aku. Sebenarnya kondisiku belum membaik. Bos Xiao, tolong jangan potong gajiku ya. Sudah. Aku yang menyuruh pelayan memanggil Yan ke sini. Yan, jangan takut. Kalau dia potong gajimu 100, aku akan kasihmu 10.000. Kalau dia potong 1.000, aku kasihmu 100.000. Tidak usah Bu Xiao, gajiku bahkan tidak sampai 100.000. Ada apa? Apa kamu merasa gaji dari keluarga Xiao tidak cukup untukmu? Tidak, aku tidak berpikir begitu. Bibi Xiao, Bos Xiao. Asisten He, aku masih ada urusan, saya pergi dulu. Yan, hati-hati jalannya. Jangan lihat lagi, orangnya sudah pergi. Aku tidak melihatnya. Oh ya Bu, wanita 5 tahun yang lalu, aku sudah menemukannya. Karena budi baik dia, aku akan bertunangan dengannya. APA? Bertunangan? Putri bungsu keluarga Su 11, di acara ulang tahunmu. Aku akan bawa dia bertemu MU. Sudah Bu. Kalau tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Bertunangan, untuk membalas budi, apa saja cara yang bisa dilakukan, kenapa harus bertunangan? Entah dari mana wanita itu muncul, tidak boleh. Menantu perempuanku hanya boleh Yan. Hello. Segera hubungkan untukku, penata gaya terbaik di seluruh dunia. Di hari acara, aku ingin agar Yan menjadi pusat perhatian seluruh tempat. Biarkan semua orang yang tidak penting minggir. Jangan lihat aku. Aneh. Baru tadi sepertinya aku melihat anak kecil itu. Bikin Xiao Bao takut sekali. Hampir saja ketahuan oleh ayah tadi. Ya, harus cari kesempatan lain-lain waktu. Sial, terlalu gugup sampai salah baca mantra. Oh. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba tidak bisa bicara dan juga tidak bisa bergerak? Pokoknya cepat atau lambat juga harus bertemu nenek. Anak dari keluarga mana? Kenapa sangat mirip dengan Cheng Yan ketika kecil? Nenek jangan takut, aku datang mencari ayahku. Kamu mencari ayahmu? Ayahku bernama Xiao Chengyan. APA? Bukannya dia baru saja punya tunangan baru? Kenapa sampai bawa anak ke sini juga? Xiao Bao, ayo makan baozi ini. Ini dibuat nenek sendiri untukmu. Terima kasih nenek. Xiao Bao enak yang baik, ya Xiao Bao? Katakan sama nenek, siapa ibumu? Ibuku namanya Su Yuan. Kamu anaknya Yan, jadi jangan-jangan. Nyonya, Xiao Bao ini sama seperti bos Xiao waktu kecil. Persis banget. Mungkin dia benar-benar anak bos Xiao. Bu, aku berangkat kerja dulu. Cheng Yan, si Pat sini sarapan dulu. Tidak usah Bu. Halo ayah.
Kok kamu ada di sini? Xiao Bao carry Aya Dong. Apa? Xiao Bao ada di tempatmu? Xiao Bao, Sayang. Xiao Bao, kok kamu lari ke sini? Ibu khawatir banget. Maaf Bu, Xiao Bao salah. Maaf ya Bos Xiao. Aku tidak menyangka Xiao Bao bisa lari keluar diam-diam tengah malam. Ini salah Xiao Bao. Xiao Bao terlalu kangen sama ayah. Kalau kamu benar-benar ingin yang terbaik buat Xiao Bao, sebaiknya kamu ceritakan siapa sebenarnya ayah kandungnya. Dasar anak nakal, kamu seolah-olah paling paham ya. Orang yang tidak tahu malah mengira kamu yang pernah punya anak dan membesarkannya. Bu, Yanyan, jangan dengar dia. Aku malah berharap Xiao Bao bisa datang setiap hari. Xiao Bao juga ingin datang lihat nenek setiap hari. Mulutmu manis banget, Xiao Bao. Bibi Xiao, Bos Xiao. Hari ini benar-benar mengganggu. Kalau tidak ada apa-apa, aku akan bawa Xiao Bao pulang dulu. tunggu sebentar. Itu. Kamu pergi ke kantor sekarang juga pasti terlambat. Nanti biar Heran yang antar kamu. Dasar anak nakal akhirnya sadar juga. Baiklah. Ayo pergi. Selamat tinggal Bibi Xiao. Selamat tinggal nenek. Sampai jumpa. Ini Bos Xiao. Kemarin dia baru bilang akan memindahkan Suen Yuan ke sini. Mereka sudah tinggal bersama di malam hari. Cepet banget ya. Bukan begitu, aku dan Bos Xiao tidak. Beberapa hari yang lalu kamu bilang ingin tugas ke luar negeri. Iya, Bos Xiao yang sudah menyetujuinya. Kuperintahkan kamu ke luar negeri untuk menambang. Bos Xiao, apakah aku masih bisa kembali hidup-hidup? Itu, aku duduk di depan, kalian duduk di belakang saja. Daddy Mommy jangan berdebat lagi, karena kalian tidak bisa memutuskan. Kalau gitu duduk di belakang bersama Xiao Bao saja. Tidak apa-apa, kalau gitu kita semua duduk di belakang. Paman Heran, ayo cepat kita pergi. Oak. Maaf ya Bos Xiao, aku tidak menyangka. Xiao Bao sendiri menyelinap keluar dari rumah untuk mencarimu. Tidak apa-apa. Daddy, Xiao Bao ingin duduk di samping jendela. Bisa tukar tempat denganmu? Xiao Bao, Baiklah. Lagi-lagi perasaan ini. Itu. Apakah 5 tahun yang lalu kamu pernah ke Haoyue? aku. Halo. Kenapa Bos Xiao menanyakan hal ini? Apakah dia benar-benar pria itu 5 tahun yang lalu? Di mana barang-barang di tempat kerjaku? Aku lupa memberitahumu posisi kerjamu. Sudah dipindahkan ke sekretariat, nanti ingat lapor diri ke sana. Kenapa? Masih ada kenapa lagi? Tentu saja, karena ada orang yang ingin melihatmu setiap saat. Heran. Aku lihat kamu memang benar-benar tidak ingin bekerja lagi ya. Semangat, aku dukung kamu, loh. Heran. Jateng, jateng. Xiao Bao, sebentar lagi. Kamu tunggu Mommy di ruang rapat dulu, setelah Mommy selesai kerja. Aku antar kamu pulang. Boleh? Suen Yuan, aku sudah lihat loh. Ini yang ditaruh Bos Xiao di mejamu. Bicara, apa hubungan kalian? Hubungan apa sih? Bos Xiao kan sudah punya tunangan. Apa hubungan bisa dia punya dengan wanita itu? Tunangan? Tentu saja, tunangan Bos Xiao adalah Nona Su. Tunangan Bos Xiao kami adalah Nona Su 11. Bagaimana mungkin dia mau melihat dengan mata? Kamu cuma seorang sekretaris kecil. Tunangan Xiao Chengyan. Ternyata adalah Su 11. Suen Yuan, bukannya kamu sudah mati? Jadi kalian kenal Nona Su? Aku bukan cuma belum mati. Aku masih hidup dengan baik-baik saja. Kamu kecewa kan? Kamu adalah sekretaris Xiao Chengyan?
Apakah identitasku sudah terbongkar? Nona Xiu, wanita ini sudah datang 3 hari. Dia asisten khusus bos Xiao Lo. Siapa yang tahu bagaimana dia bisa dapat posisi itu? Apa karena merayu bos? Suamian, kamu sudah gila. Kepala Chen, apa kamu lupa? Sekretaris Presiden. Jabatannya jauh lebih tinggi daripada kepala kecilmu ini. Kalau kamu terus memberontak atasan, bukan cuma satu tamparan saja yang akan kamu dapatkan. Selain itu, posisi Nyonya Presiden yang kamu bicarakan itu, aku tidak tertarik sama sekali. Tapi, semua utang lama tahun itu, aku akan hitung satu persatu dengan kamu. Nona Su, wanita ini terlalu kurang ajar. Mau saya tangkap dia kemari untukmu? Tidak perlu. Tampaknya Su Emyuan belum bertemu dan mengakui dengan Bos Xiao. Bos Xiao, asisten He. Xiu. Xiu Mian. Kenapa rasanya aneh ya? Cheng Yan, Kenapa kamu datang ke sini? aku kan memang mau cari kamu. Cheng Yan, Sudah aku katakan. Selain posisi Nyonya muda keluarga Xiao, hal lain. Jangan pernah kamu mimpi. Xiao Cheng Yan, kamu cuma bisa jadi milikku. Dari mana anak kecil ini? Siapa yang suruh kamu lari kemana-mana? Maaf Nona Xiu, ini anaknya Suamian. Saya akan bawa dia pergi segera. Tunggu. Katamu ini anak siapa? Xiu Mian. Wanita Sumuan ini, dia benar-benar masih melahirkan anak Bos Xiao. Tidak, anak ini tidak bisa dibiarkan. Kamu pergi urus urusanmu. Aku akan bawa anak ini menemui ibunya. Ah. Tidak mengerti apa? Baik. Nak, Bibi ajak kamu bermain ke taman hiburan. Bagaimana? Jauhkan anak ini, semakin jauh semakin baik. Lebih baik jangan pernah kembali selamanya. Tenang saja. Jamin kamu tidak akan pernah melihatnya lagi. Guru pernah bilang, orang yang berbuat dosa sendiri yang akan menanggung akibatnya. Astaga, harus segera pulang, nanti ibu khawatir. Masih berteriak. Teriak lagi aku bunuh kamu. Ayo jalan. Cepat pergi. Boss Xiao. Bicara. Boss Xiao. Ini data sekretaris Su yang kamu minta. Aneh juga, data sekretaris Su 5 tahun yang lalu. Benar-benar kosong total, seolah-olah dia muncul secara tiba-tiba 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu, muncul secara tiba-tiba. Apakah kamu juga curiga bahwa sekretaris Su adalah orang yang kamu cari? Hanya masih curiga. Sebenarnya, ada cara yang lebih langsung untuk membuktikannya. Tes DNA. Bos Xiao, aku cuma ngomong sembarangan kok. Omonganmu bagus. Itu semua karena Akhirnya kamu bisa berpikir dengan benar sekali ini. Sekretaris Su. Aku tidak ada urusan lain. Besok ke bagian HR untuk perbarui datamu. Baik, terima kasih asisten He. Hello Xiaobao. Aku pulang dulu. Paman Hi barusan, apakah dia cabut satu helai rambutku? Wah, akhirnya ayah mau sadar juga. Muyan, sudah selesai kerja. Ayo pulang bareng. Baik. Bu. Wah, 11-11.
Ada apa ini? Bu, hari ini aku bertemu Sumuyan. Sumuyan. Wanita ITU, tidak mati? Bu, bukan cuma tidak mati. Dia bahkan sudah melahirkan anak untuk bos Xiao. APA. Waktu sudah mepet. Dalam beberapa hari ini, di pesta ulang tahun Nyonya Xiao, kamu harus berhasil meraih bos Xiao. Hello, Nona Su. Kalian ini, kami diutus oleh Nyonya Xiao untuk menjemputmu. Hasil tes DNA bos Xiao sudah dikirim untuk dipercepat, seharusnya keluar hari ini juga. Baik. Aku harus kokohkan posisiku sebagai nyonya muda keluarga Xiao. Chengyan, aku tahu. Kau menikahiku hanya karena hutang budi. Asalkan kau minum sejelas Zanggar ini. Aku ke depannya akan berperilaku baik-baik, mengisi posisi nyonya muda keluarga Xiao. Takkan ganggu kau lagi. Chengyan, APA kau. Sampai segini nggak mau kasih muka padaku. Nggak perlu. Mama. Aku memang nggak salah lihat orang. Cantik banget. Xiao Bao juga merasa Mama cantik banget. Tante Xiao, hari ini kan ulang tahun Anda. Aku pakai baju kayak gini, cocok nggak ya? Jangan-jangan mencuri perhatian Anda. Nggak sombong, tahu diri. Aku memang nggak salah pilih orang. Masa sih? Selama ada aku, tenang aja. Nggak ada yang berani ngomongin di belakang. MA. Kenapa kamu datang ke pesta? Bawa karyawan pula. Nyonya Xiao, Aku Su 11, putri keluarga Su. juga tunangan Chengyan. MA, ini Su 11. Aku pernah bilang. Nggak tahu dandan juga. Dengan penampilanmu. Aku kira karyawan perusahaan Xiao. Nyonya Xiao, lain kali aku akan pilih baju yang bagus. Chengyan, kenapa kamu? Ayah lagi nggak enak badan. Nyonya Xiao, Chengyan lagi nggak enak badan. Aku bantu dia ke atas istirahat dulu. Xiao Bao. Nyonya Xiao, kamu ke atas ambil Xiao Bao. Oke, sekalian cek kondisi Chengyan. Aku tidak yakin menyerahkannya pada wanita itu. Baik. Chengyan, kamu pasti sangat tidak nyaman ya? Sini, biar aku bantu. Nanti juga enggak sakit lagi. Mau ngapain kamu? Aku cuma mau bikin kamu enggak terlalu sakit aja. Sini. Chengyan, aku kan tunanganmu, wajar dong kalau aku lakukan ini? Ternyata memang kamu si wanita jahat ini. Tunggu, aku yang akan menghajar kamu. Minggir. Chengyan. Hah, bikin jimat emang bikin tenaga dalam terkuras. Capek banget, Xiao Bao. Mami, Xiao Bao, kok kamu di sini? untung Mami nggak lihat. Mami, aku nyemu Papa. Tapi dia kelihatannya lagi nggak enak badan. Coba kamu masuk lihat dia. Xiao Bao. Xiao Bao. Malam ini Xiao Bao bakal punya adik perempuan. Hadirin sekalian, terima kasih sudah datang ke pesta ulang tahun saya. Silakan menikmati acaranya. Selamat ulang tahun, Ibu Xiao. Ibu Xiao, semoga usia panjang dan sehat selalu. Semoga berbahagia di hari ulang tahun, dilimpahi berkah, dan selalu ceria. Bagus?
Dipersembahkan untuk Ibu Xiao, semoga Ibu selalu cantik bagaikan bunga peoni. Ibu Xiao, katanya. Bos Xiao hari ini akan datang bersama tunangannya, Nona Sushi. Tapi kok sampai sekarang masih belum kelihatannya Bos Xiao? Iya nih, Bos Xiao nggak ada. Nona Su 11 juga nggak ada. Ibu, apa perlu saya cari Tuan Muda dan Nona Su 11? Yanyan juga belum pulang. Aku ikut sama kamu saja. Baik. Kayaknya ada suara dari dalam. Jangan-jangan Bos Xiao ada di dalam kamar ini? Ibu, Aku percaya Chenyan, bukan orang yang sembarangan. Bos Xiao. Aku tahu kamu mencintaiku, Bos Xiao. Bos Xiao dan Nona Su memang mesra sekali ya. Sangat memalukan. Kebetulan mau tahun baru, jadi kamu duluan. Salam dulu untuk semua. Nyonya Xiao, kamu kalian. Nyonya Xiao, semua, selamat tahun baru. Nyonya Xiao. Nyonya Xiao dengerin dulu penjelasanku. Selamat tahun baru, selamat tahun baru. Kok bisa gini? Aku semalem. Enggak. Tahi lalat ini Su 11 juga punya. Nggak bisa buktiin dia itu orang yang 5 tahun lalu. Bos Xiao. Hasil tes DNA sudah keluar, laporannya. Sudah aku kirim ke kantor kamu. Suan Yuyan, kamu benar nggak sih? Cewek yang 5 tahun lalu itu, pokoknya, benar atau enggak? Aku pasti kasih kamu penjelasan. Gimana nih? Aku malu banget. Nyonya Xiao pasti nggak setuju. Aku masuk keluarga Xiao. Cewek Su Emyuan itu lahirin anak buat Bos Xiao. Kalau Bos Xiao tahu, ya. Ya aku tamat. Cuma anak doang, kenapa kita nggak bisa punya? Bos Xiao, aku Raza. Kamu harus ikutin hati nurani, jangan-jangan, Sekretaris Su. Itu orang yang kamu cari. Ikutin hati nurani. Tes DNA. Bos Xiao, ternyata udah tes DNA sama anak kecil itu. Halo, aku mau kamu bikin palsuin lagi tes DNA. Iya, makin cepet makin bagus. Kamu di sini ngapain? Chengyan, aku. Kamu sentuh barang-barangku. Enggak kok, Chengyan. Aku baru masuk kamu langsung datang. Udahlah. Kebetulan aku juga ada yang mau bilang. Aku udah mikir. Uang sama kekuasaan bisa aku kasih ke kamu. Tapi posisi istri muda keluarga Xiao. Aku udah ada pilihan lain. Jangan Chengyan. Kamu nggak bisa putusin tunangan kita. Kalau putus, anak kita gimana? Kamu bilang apa? Anak. Iya, sebenarnya 5 tahun lalu aku hamil. Dan juga sudah melahirkan seorang anak. Lalu kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Su 11, apakah menurutmu aku akan percaya padamu? Ini benar-benar nyata, cuma saja kondisi tubuh anak itu dari dulu memang tidak terlalu bagus. Jadi dia dirawat di luar negeri. Itu sebabnya aku tidak berani memberitahumu. Tenang saja, kalau dia berani karena wanita yang tidak pantas itu lalu meninggalkanmu, bilang sama Bibi.
Bibi akan mematahkan kakinya yang bajingan itu. Ini, bawa ini berikan padanya. Baik, Silakan pergi. Chengyan, itu benar-benar anak kita. Besok aku bisa bawa kamu untuk bertemu dengannya. Kalau kamu tidak percaya, aku juga punya tes DNA yang bisa membuktikannya. Bos Xiao, dia punya anak. Su-11. Kalau aku menemukan kamu berbohong padaku, ini bukan cuma soal pembatalan pertunangan saja. Chengyan, bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Dia sudah kembali ke negara ini. Besok aku akan bawa kamu bertemu dengannya. Chengyan, kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu ya. Kenapa setelah tahu Su-11 punya anak, aku bukannya senang, malah merasa kesal? Masuk. Bos Xiao, ini dokumen Anda. Bos Xiao, kalau tidak ada hal lain saya pergi dulu. Kerjamu bagus. Heran, bantu aku periksa. Kapan tepatnya Su-11 datang ke kantor? Mommy, bukannya kamu pergi menemui Papa? Kenapa kamu sudah kembali secepat ini? Jangan panggil Bos Xiao Papa lagi. Kenapa Mami? Dia kan memang Papa saya. Dia sudah punya tunangan dan anak sekarang. Kita tidak usah ganggu dia lagi mulai sekarang. Tapi Bu, di garis keturunan Papa kan cuma ada satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Adiknya masih di perut ibu kan? Pasti ada yang bermain curang di sini. Pasti ada orang yang berulah di balik ini. Bos Xiao, saya sudah mengambil rekaman kamera koridor. Nona Su-11 sebelum Anda kembali sudah berada di ruangan Anda selama 10 menit. Bos Xiao, ada satu hal lagi. Apa itu? Sekretaris Su, hari itu dia membawa kotak makan sepertinya mau mengantarkan makan untuk Anda. Entah kenapa, dia berdiri sebentar lalu meninggalkan kotak makannya dan pergi begitu saja. Jadi kotak makan hari itu adalah... Cari kotak itu kembali. Ah. Kubilang cari kembali kotak makan itu. Carry balik. Udah dibuang ke tong sampah kayaknya. Ternyata kalian pernah makan. Yang Susakita NPC Samua. Bos Xiao, tunggu bentar. Chengyan, kamu datang. Liang, panggil ayah. Ayah, Chengyan, ini hasil tes DNA kamu dan Liang. Liang beneran anak kamu. Tolong buat tes DNA untuk aku dan anak Su-11. Sebelum hasil tes keluar. Biarkan yang tinggal di luarnya siap dulu. Oh, Bos Xiao. Kan mau tes juga. Mending Xiao Bao ikut tes aja. wanita jahat, ternyata kamu. Nanti ku beri pelajaran. Cepat lari, udah, cepat. Tuan kecil, ini udah paling cepat. Bodoh, kamu bodoh. Kemari. Tear up. Sepet. Kukira pertunangan ini bisa dibatalkan. Siapa sangka? Cewek itu ternyata punya anak. Entah karena cewek itu apa. Anak itu, aku juga nggak suka. Bodoh, sepet lari kuda. Bodoh, kamu juga bodoh. Bodoh. Kamu ngapain? Nenek, Liang lagi main game aja. Mereka kan pelayan, naikin dikit kenapa? Gimana caramu bicara? Kamu tahu hormat nggak? Nenek. Xiao Bao. Xiao Bao, kamu datang sendiri.
Yanyan tahu nggak? Kamu siapa berani manggil aku nenek? Kamu. Nenek, mungkin kakak kesepian sendirian. Aku temenin kakak main, kamu istirahat aja. Xiao Bao pinter banget. Oke, temenin kakak ya. Ada apa bilang ke nenek? Oke. Anak yang baik, kenapa bukan ke kuku? Bilang, kamu mau rebut ayahku ya? Kata mamaku. Akulah satu-satunya penerus keluarga Xiao. Bukan begitu, kakak Liang. Aku datang untuk bermain bersamamu, jadi karena kau adalah pewaris keluarga Xiao, kau mau mengambilkanku kan? Kakak Liang. Bagaimana kalau kita bermain petak umpet? Petak umpet, oke? Kamu yang bersembunyi, aku yang cari. Kalau aku berhasil menangkapmu, kamu harus jadi kuda tunggangan aku, oke? Oke, 30, 29, 28, 27, 26, 25. Bodoh, akhirnya dia tetap harus jadi kuda tunggangan aku. Mami, aku mau pergi bermain sama nenek, jangan khawatirkan aku. Bekerja malah main HP, kamu tidak capek hidup ya? Cepat bawa map ini. Kembalikan ke bos Xiao. Masuk. Bos Xiao, dokumen Anda. Tentang hal malam itu aku. Bos Xiao, karena Anda sudah punya tunangan dan anak. Hal malam itu, anggap saja tidak pernah terjadi, oke? Tunggu sebentar. Itu. Kak, kakimu terluka? Bos Xiao, biar aku sendiri saja. Jangan bergerak. Tentang hal malam itu, aku akan memberi kamu penjelasan yang jelas. Percayalah padaku, oke? Bos Xiao. Xiao. Main kantoran juga terlalu berlebihan deh. Bos Xiao, aku tidak melihat apa-apa. Teruskan, teruskan. Bukan, oh maaf, aku tidak sengaja masuk. Kalau memang sengaja juga tidak masalah. Bos Xiao, apa maksud dia ini? Bos Xiao. Aku benar-benar tidak melihat apa-apa. Lain kali kalau masuk tidak ketuk pintu, aku pindahkan kamu jadi satpam. Kan tadi Anda bilang bisa masuk langsung kalau ada urusan. Kenapa sekarang tiba-tiba minta ketuk pintu? Benar-benar, hati pria seperti jarum di dasar laut. Ada apa? Oh iya. Nona Su sudah datang, dia di luar pintu. Kenapa tidak diberitahu lebih awal? Aku. Nona Su. Bos Xiao, silakan masuk. Oh, Sekretaris Su juga ada di sini ya? Dari dulu sering dengar mereka bilang, antara sekretaris dan bos, selalu ada hubungan di luar pekerjaan. Dulu aku tidak percaya, setelah lihat sendiri hari ini. Memang benar adanya. Kamu. Jika kamu datang hanya untuk membicarakan ini, kamu bisa pergi sekarang. Cheng Yan. Beberapa hari lagi ada lelang, kita harus pergi bersama-sama. Oke, aku tahu, kamu bisa pergi. Cheng Yan, aku. Nona Su. Silakan lewat sini. Kamu temani aku ke lelang 2 hari lagi. Aku, bos, apakah tidak pantas jika aku ikut? Sebagai sekretarisku, kamu harus ikut aku ke lelang itu. Apa yang tidak pantas itu? Dan lagi, dari sisi pribadiku, aku juga berharap kamu ikut. Kenapa monster kecil ini ada di sini juga? Tadi aku jelas-jelas melihatnya. Sudah dimasukkan ke dalam kantong, tapi... Bibi, apakah ada sesuatu di wajah Xiao Bao? Tidak mungkin, pasti aku terlalu banyak berpikir. Dia cuma anak kecil. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki kemampuan sebesar itu? Tidak enak. Tuan Muda, I need hidak bowl debuting Semberangan. Ini tidak enak. Buatkan yang baru lagi untukku. Liang, makan yang baik-baik. HMPH, kamu bukan ibuku. Kenapa kamu mengaturku? Kamu wanita jahat.
Apa yang kamu katakan? Kamu lupa bagaimana Mama mengajarimu. Jangan bersikap tidak sopan seperti itu. Kamu jahat, orang jahat banget. Liang, tuan muda. Nyonya, Benar-benar tidak sopan, keluarga kita sial. Bagaimana bisa punya anak yang tidak sopan seperti ini? Sudah kubilang dari lama, memilih menantu harus pilih dengan baik. Ibu seperti apa, akan mendidik anak seperti itu. Lelang akan segera diadakan 2 hari ini. Aku tidak ingin keluarga Xiao kita malu di depan banyak orang. Nyonya Xiao, aku akan bawa Liang pulang. Dan mengajarinya sopan santun dengan baik. Nenek, jangan marah ya. Baiklah, nenek tidak marah lagi. Memang cuma Xiao Bao kita yang paling baik. Benar-benar anak yang lucu sekali. Kalau tidak ada urusan lain, kamu bawa Liang pulang duluan saja. Baik. Apakah kamu yakin dia adalah anak keluarga Xiao kita? Sama sekali tidak mirip. Ibu, tes DNA sudah saya percepat. Hasilnya akan segera keluar. Bapak memang cerdas. Tak heran aku anaknya. Wah, sekretaris Su datang. Cincinmu cantik sekali, Nona Su. Tadi belum selesai bicara. benar, Bos Xiao sangat baik padamu. Memberi cincin sebesar ini, pasti hubungan kalian sangat dalam. Soal cincin ini, aku bilang jangan mencolok. Tapi Chenyan tak mau dengar, tetap membelikannya. Tentu saja, Bos Xiao dan Nona Su sudah kenal di Haoyue 5 tahun lalu. 5 tahun lalu di Haoyue. Kamu dan Xiao Chengyan kenal di Haoyue 5 tahun lalu. Tentu. Aku dan Bos Xiao sudah bersama sejak 5 tahun lalu. Lebih awal dari hubunganmu dengan pengemis itu. Jadi Xiao Chengyan, setelah bersama Su 11, baru berhubungan denganku. Malam itu, aku akan memberimu penjelasan. Percayalah padaku, ya. Su Emilian, trik yang sama. Bisa tertipu 2 kali, kamu memang bodoh. Chengyan, lelang akan segera dimulai. Ayo kita pergi. Heran akan mengantarmu dan Liang. Ke lelang. Sumujan. Kamu dan si manis takkan bertahan sampai malam ini. Kenapa menangis? Siapa yang mengganggumu? Bos Xiao, ini urusan pribadiku. Tidak perlu melapor padamu, toh kita hanya atasan dan bawahan. Karena kamu sudah punya tunangan. Sepertinya kita sebaiknya tidak berhubungan lagi. Ini keinginanmu yang sebenarnya? Ya, Baik. Miu Yan, Chen Junhao, kamu juga di sini? lama tak jumpa, anakmu sudah sebesar ini. Setelah lulus kuliah kamu menghilang, kemana saja? Xiao Bao, panggil paman. Halo, Paman. Xiao Bao lucu sekali. Ini suami sekretaris Su. Ayah Xiao Bao, ya? Suami Liang, kamu mau putus hubungan sama aku? Hanya demi pria ini. Dia belum menikah. Ayana, Meninggal. Tapi nasib Dedi masih bersinar. Kapan dia meninggal? jangan bercanda, lelang sudah mulai, ayo pergi. Para tamu terhormat, selamat datang di lelang ini. Saya adalah lelangis acara ini. Ada 10 koleksi dalam lelang ini, mari kita persilakan. Koleksi pertama lelang ini. Kalung mutiara giok hijau alami, harga mulai 5 juta. 5.550.000. Ini pasti dibeli untuk sekretaris Su. Hubungan mereka terlihat baik. 10 juta. Memang CEO grup Xiao. Langsung keluarkan 10 juta. Ya, aku juga belum pernah lihat siapa yang langsung naik. 500.000.
Daddy gila ya, giok ini tidak 10 juta. Bos Xiao beli dengan harga mahal. Pasti untuk diberikan ke Nona Su. Hubungan Bos Xiao dan Nona Su sangat baik ya kan? 10 juta sekali. 10 juta 2 kali. 10 juta 3 kali. Selamat Bos Xiao. Mendapatkan koleksi pertama lelang ini. Baik. Mari kita persilakan. Koleksi terakhir lelang ini, barang langka dunia. Vas porselen Brongga Qianlong, harga mulai 1 miliar. 1 miliar. Benar-benar langka. Lihat anak itu. Liang Liang. Aku mau ini, belikan aku ini. Nak, turunlah. Ini bukan tempatmu. Anak siapa ini? Langsung naik panggung. Tidak berpendidikan. Ini anak Bos Xiao. Hati-hati omongmu. Baik, Liang Liang. Mama janji. Turun dulu, ya. Pembohong. Ternyata tidak pecah, seru-seru. Satu miliar hilang. Barang langka 1 miliar langsung dijatuhkan. Aduh. Hancur ya sudah hancur. Aku kan ahli waris Xiao. Uang segini apa sih? Papaku bisa bayarin. Karena Bos Xiao sengaja merusak. Anda harus ganti rugi 10 kali lipat. Lelang kami, 10 kali. Itu 1 miliar loh. 1 miliar ya 1 miliar. Hei pekegan. Presiden grup Xiao. Uang segini apa sih? Cheng Yan. Liang Liang dia nggak sengaja. Kamu pasti mau bantu bayarin, kan? Cheng Yan, maksudmu APA? Aku sudah minta Heran buat tes DNA aku dan Liang-Liang. Kalau Liang-Liang anakku, uang ini kubayar. Kalau bukan, APA? Kamu dan Liang Liang tes DNA? Gimana nih? 1 miliar. Meski seluruh uang keluarga Su dikeluarkan, tetap nggak cukup 1 miliar. Karena Anda wali Xiao Liang Liang. Kalau tidak mau bayar ini, uangnya harus Anda yang tanggung. Mau bayar pakai kartu atau cek? Cheng Yan, Liang Liang pasti anakmu. Tolong bayarin dulu ya. Cheng Yan, Cepat bayar. Aku mau beli es krim. sampai mukul anak pula. Nggak nyangka Su 11 yang biasanya lembut. Ternyata mukul anak. Daripada itu, aku mau lihat. Apa dia benar-benar bisa keluarin 1 miliar? Liang Liang, Liang Liang, maaf ya. Mama nggak sengaja. Mama tadi cuma terlalu panik. Belum cukup marah, suruh Xiao Bao tambah api. Pergi sana, perempuan jahat. Berani mukul aku. Aku nggak mau sama kamu lagi. Aku mau cari mamaku. kamu bilang apa barusan? Aku bilang aku nggak mau main sama kalian lagi. Aku mau cari mamaku. Liang Liang. Cheng Yan, jangan dengerin omongan Liang Liang. Dia cuma lagi ngambek kayak anak kecil. Bos Xiao, hasil tes DNA. Untuk pangeran kecil sudah keluar. Anakku apa bukan? Lihat saja nanti. Cheng Yan, Liang Liang pasti anakmu. Percaya padaku, ya? Lihat sendiri saja. Cheng Yan, maafkan aku, ya? Aku melakukan ini semua karena aku terlalu mencintaimu. Aku tidak mau meninggalkanmu, makanya aku bohong padamu. Nona Su, tolong jaga sopan santun. Aku akan secara terbuka mengumumkan pembatalan pertunangan kita. Semua kerjasama antara keluarga Xiao dan keluarga Su juga semuanya dibatalkan. Nona Su, selama ini, keuntungan yang kamu dapatkan karena memanfaatkan Bos Xiao mencapai 1 miliar. Jika tidak dikembalikan tepat waktu bulan ini, kami akan mengajukan gugatan atas tuduhan penipuan dan nantinya kamu akan menghadapi hukuman penjara 10 tahun. Nona Su 11, apakah Anda mau membayar dengan kartu atau cek? Ini semua karena kamu, semua ini adalah kesalahanmu. Cheng Yan, Cheng Yan, Nona Su. Jika kamu tidak bisa membayar 10 miliar hari ini, sayangnya kamu tidak bisa keluar dari sini. Aku tidak bawa uang sekarang, nanti aku ambil kartu saya lalu bayar, oke? Kakak, tolonglah. Aku tidak punya uang. Tolong bantu aku, ya? Baru sekarang kamu ingat aku sebagai kakakmu? Ketika kamu memberiku obat tidur waktu itu, kenapa kamu tidak ingat?
ikatan persaudaraan kita? Aku. Perbuatan sendiri memang tidak bisa disalahkan orang lain. Kakak. Kakak. Bibi, aku bisa bantu kamu pinjam uang. Kamu benar-benar sebaik itu? Bibi, pergi ala padaku. Xiao Bao tidak pernah bohong. Yang penting akhirnya bisa dibayarkan. Bolehkah Bibi memberikan hapmu ke Xiao Bao? Nona Su, jika kamu sengaja menunda pembayaran ganti rugi, kami berhak memanggil polisi. Oke Bibi, ingat untuk bayar kembali ya. Dasar menyebalkan, aku akan membunuhmu. Yuan, kamu sendirian ke sini ya? Aku antar kamu pulang. Tidak usah repot, nanti aku naik ojek online sendiri pulang, tidak apa-apa. Baiklah. Mami, Paman Xiao Bao pulang duluan ya. Sampai jumpa lain waktu. selamat tinggal Paman. Bos Xiao, itu sekretaris Su. Apakah perlu kami antar dia pulang? Karena dia sudah mendapatkan tempatnya sendiri. Lebih baik kita tidak mengganggunya. Awas. Terima kasih ya, kami duluan ya. Hati-hati di jalan. Dadah. Halo, Apakah Anda Nona Su? Ayah Anda sudah sadar. ayah, akhirnya kamu bangun. Nangis apaan? Aku kan belum mati. Baik-baik aja kok. Kakek, namaku Xiao Bao, aku anak Mama. Xiao Bao Pinter. Aku ada urusan sama mamamu. Kamu main dulu di luar ya? Yuan, ini apa? 5 tahun lalu, Su-11 kasih aku obat. Xiao Bao, dia lahir dari kecelakaan waktu itu. Orang jahat ini. Kecelakaan mobilku juga ada hubungannya sama mereka berdua. Yuan, tunggu aku keluar dari rumah sakit. Aku pasti balas dendam buat kita berdua. Hang, Yuan, jangan-jangan kamu hamil? Lauli. Oak. Bos Xiao. Hasil tes DNA untuk Abu Xiao sudah keluar. Siapa yang suruh kamu lakukan? Kan mau juga dilakukan, ya sekalian aja. You can you sample Xiao Bao ITU to orang? Nggak penting. Meski Xiao Bao anak orang lain. Aku juga nggak peduli. Buang aja. Buang buat apa? Udah dikerjain. Bos Xiao. Memang anakmu. Lihat dong. Lihat aja nggak bakal mati. Bos Xiao, ITU kan Xiao Bao? Kalau gitu, sekretaris Su pasti juga ada. Bos Xiao, kamu nggak cari asisten Su dan Xiao Bao? Sudahlah. Lagi pula di hatinya, udah ada orang yang disukai. Terus kenapa, Bos Xia? Bos besar seperti kamu, harusnya langsung merebut paksa. Basa-basi apaan lagi? Meiju. Kejar anak dan istrimu kembali. Papa Mama lagi nyariin kamu. Apa katamu? Sueng Yuan nyariin aku? Iya, Papa Mama kangen banget sama kamu. Nona Su, dari hasil pemeriksaan saat ini, Anda kemungkinan hamil. Tapi karena waktunya masih terlalu singkat, hasilnya mungkin juga salah. Aku. Bos Xiao. Rumah ini benar-benar tidak bisa berjalan tanpaku. Bos Xiao. Hei Yuan, liburan dimulai sore ini. Cepat kemasi barang-barangmu, kenapa jam saja? Oh, baiklah. Ayo semuanya berhenti sebentar, sebentar lagi tahun baru Imlek.
Bos akan membagikan bonus akhir tahun kepada kalian, ucapkan terima kasih kepada bos. Semua dapat, semuanya dapat. Sekretaris Su, ini milikmu. Terima kasih. Xiaobao, Yan Yan. Apakah kau mau menikah denganku? Terima dia. Terima dia. Terima dia. Mama, terima dia saja ya. aku punya kabar baik lagi untuk memberitahumu. Aku hamil. Kau hamil? Bagus sekali. Aku akan menjadi ayah lagi. Hei, akhir-akhir ini Xiaobao benar-benar capek sekali. Wah, sungguh tidak mudah. Kapalahi. Di mana bonus akhir tahunku? Oh iya, aku hampir lupa denganmu. Terima kasih. Kepala Hi. Porselen biru putihku. Aku beli ini dengan harga sangat mahal. Sudah minta orang untuk membelikannya lewat pelelangan. Kau tidak mau, aku juga tidak mau menerima perbuatanmu. Putrimu berhutang 15 miliar padaku, termasuk bunganya. Biarkan kau pindahkan barangmu sendiri itu, sudah sangat baik hati kami. Sisi, lihat apa yang kau lakukan ini? Kau kehilangan posisi Nyonya Xiao, bahkan malah harus menambah hutang 15 miliar. Kira aku mau ini? Kenapa kau berteriak? Semua hal ini kan kau yang suruh aku lakukan. Aku yang suruh kau lakukan? Ayah. Suamiku, kau bangun. Kalau aku tidak bangun segera, keluarga Su sudah hancur semuanya karenamu. Suamiku, aku tidak sengaja. Tolong bantu aku sekali lagi. Perbuatan sendiri tidak bisa diselamatkan. Ayah. Suamiku, aku. Pergi bicara dengan polisi. Pangsit siap dimakan. Ayo makan pangsit. Dalam perayaan tahun baru ini, memang harus makan pangsit. Yanyan, coba makan satu cepat. Hang. Hei, ada apa ini? Bu, Yan Yan sedang hamil. Hamil? Dan itu adalah adik perempuan Lo. Sungguh luar biasa. Lihatlah, orang lain makan pangsit saat tahun baru. Keluarga kita juga makan pangsit saat tahun baru. Saya malah nemuin cucu perempuan, sungguh bagus sekali. Bagus sekali.